Sejarah ditorehkan, tim nasional Indonesia untuk kali pertama skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Wow, keberhasilan ini didapat setelah Kirgistan menahan imbang Oman pada laga terakhir fase grup F. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Di klasemen akhir peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia menempati posisi 4 dengan raihan 3 angka dan selisih gol -3. Awalnya Timnas Indonesia hampir terlempar dari posisi 4 besar klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Yang itu berarti membuat skuad Garuda gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab hingga menit ke-79, Oman sedang unggul 1-0 atas Kirgistan. Jika skor itu bertahan sampai akhir, Oman yang akan menghuni posisi 4 klasemen peringkat ketiga terbaik, mengingat mereka mengoleksi 4 angka. Namun keajaiban datang di menit ke-80, Kirgistan di luar dugaan mencetak gol penyama kedudukan lewat gol yang dilesakan Jol Kojo. Alhasil skor akhir Kirgistan versus Oman sama kuat 1-1. Oman pun hanya berada di peringkat 5 klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 dengan 2 angka. Lantas pertanyaannya, siapa lawan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023? Menurut bagan yang ada, Timnas Indonesia dipertemukan dengan juara grup B Australia. Australia bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Graham Arnold ini mengalahkan tim-tim kuat di fase grup seperti India 2-0, Suriah 1-0, dan bermain 1-1 dengan Uzbekistan. Tim Soccer Ross julukan Australia juga sanggup lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebelum dihentikan sang juara dunia Argentina. Karena itu, Timnas Indonesia akan menjalani laga yang mudah di babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga Timnas Indonesia versus Australia akan dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Lantas pertanyaannya, bagaimana line up yang mungkin akan diturunkan Sintayong di laga kali ini? Berikut kami akan mencoba memprediksi bagaimana formasi yang kemungkinan besar akan diturunkan Sintayong di laga menghadapi Australia nanti. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari. Ya, Hernando merupakan kiper yang selalu menjadi andalan Sintayong di akhir-akhir ini. Ketenangannya di bawah mister gawang mungkin sudah tak perlu diragukan lagi. Jadi jelas di posisi penjaga gawang akan diisi kiper yang mengantarkan Timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 ini. Selanjutnya di posisi bek ada Sandy Walsh. Penampilan sangat baik di kala menghadapi Jepang membuat Sandy kemungkinan besar akan diturunkan di line up utama. Tak hanya itu saja, Sandy juga merupakan bek yang sering membantu serangan dan menciptakan peluang berbahaya. Itu terbukti di saat menghadapi Jepang, Sandy berhasil mencetak gol. Selanjutnya ada Jordi Amat. Ya, Jordi sejauh ini masih menjadi andalan Sintayong. Hal ini tak lepas dari pengalamannya yang sering menghadapi pemain-pemain Eropa, menjadikan nilai tambah bagi seorang Jordi Amat. Meski sering melakukan blunder yang cukup fatal, namun Sintayong diyakini masih akan mempercayakan bek kepada Jordi Amat. Lalu ada Justin Hubner. Hubner merupakan bek muda potensial yang dimiliki Indonesia saat ini. Dia tampil baik di Piala Asia kali ini. Bahkan dia juga masuk best starting line up Piala Asia di pertandingan kedua fase grup. Saat menghadapi Jepang, Justin Hubner tampil dengan sangat baik. Kemudian di posisi bek kanan ada Asnawi Mangkualam. Asnawi merupakan bek kanan yang mungkin paling sering diturunkan Sintayong. Kengototan dan daya juang yang tinggi mungkin jadi nilai tambah bagi seorang Asnawi Mangkualam. Kemudian yang ditunggu-tunggu yaitu Shane Patinama. Shane Patinama kemungkinan besar akan diturunkan pelatih Sintayong. Pengalaman menghadapi pemain-pemain Eropa jadi nilai tambah mengapa Sintayong harus menurunkan Shane Patinama dari awal. Apalagi ini adalah waktunya bagi seorang Shane Patinama harus membuktikan bahwa dia bisa tampil memuaskan. Kemudian untuk lini tengah ada Marcelino Ferdinand.
punya skill yang baik, dan tusukan-tusukan ke area kotak penalti lawan membuat Marcelino sejauh ini masih dipercaya Sintayong untuk mengisi posisi utama timnas Indonesia. Ya, Marcelino merupakan pemain yang paling dibutuhkan untuk membongkar tangguhnya lini bertahan timnas Australia. Kemudian ada Ipar Jenner. Kualitas Ipar Jenner sudah tak perlu diragukan lagi. Dia merupakan pemain yang memiliki akurasi umpan yang sangat baik. Ipar juga merupakan pemain yang sering diturunkan Sintayong dan diduetkan dengan Marcelino Ferdinand. Kemudian untuk lini serang ada Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk memang belum menunjukkan kebolehannya dalam mencetak gol sejauh ajang Piala Asia bergulir. Namun dia merupakan pemain yang sering merepotkan barisan pertahanan lawan di 3 laga penyisihan grup. Ya, kemungkinan Rafael akan mengisi posisi utama dalam laga kali ini. Kemudian ada Yacob Sayuri. Nama winger Yacob Sayuri terus mendapatkan pujian selama tampil di ajang Piala Asia 2023. Bukan tanpa alasan, Yacob sendiri tampil cukup konsisten bersama skuad Garuda di 3 laga babak penyisihan grup menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Dia menjadi salah satu pemain yang terus mendapatkan kesempatan tampil selama 90 menit. Sementara untuk ujung tombak, kemungkinan besar ada Ramadan Sananta. Ya, Sananta dinilai akan menjadi pembeda mandulnya lini depan skuad Garuda. Seperti yang diketahui, dari 3 gol yang dicetak timnas Indonesia di fase grup, 2 diantaranya diciptakan oleh bek. Ini membuktikan bahwa lini depan timnas Indonesia menjadi masalah. Dengan hadirnya Sananta diharapkan dapat berbuat banyak ketika menghadapi Australia nanti. Lantas, dengan line up seperti ini, akankah timnas Indonesia berhasil menghancurkan Australia? Kita tunggu saja. Sementara itu, sesuai pernyataan yang pernah dibuat Ketum PSSI Erick Thohir, Sintayong seharusnya mendapatkan kontrak baru sebagai pelatih timnas Indonesia, sebab Sintayong mampu mencapai target di Piala Asia 2023. Indonesia mengusung target mendapatkan 4 poin dan lolos ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Target 4 poin memang meleset, akan tetapi Asnawi Mangkualam dan kolega sukses lolos ke babak 16 besar. Artinya Indonesia tetap mencapai target awal yang ditetapkan. Hanya saja skuad Garuda lolos dengan skenario yang berbeda, yakni dengan meraih 3 poin. Bagi Indonesia, lolos ke fase gugur jadi sejarah baru. Pasalnya ini adalah kali pertama Indonesia berlaga di fase gugur dalam sejarah Piala Asia, dan itu salah satunya berkat Sintayong. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir telah menetapkan 2 target untuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Target itu adalah membawa Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Nah, jika salah satu target tercapai, maka Sintayong kemungkinan akan dikontrak sampai 2027. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.